rangkaian acara yang kelima yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan, yang sebelumnya juga sudah diadakan mining sharing kelas lainnya dengan tema-tema yang berbeda. Lalu pemateri pada mining sharing kelas malam ini sudah banyak memiliki pengalaman di berbagai perusahaan multinasional dan merupakan alumni tambang Unisba Angkatan 88, yang merupakan salah satu alumni terbaik Unisba juga. Nah, berikut saya coba bacakan dahulu CV dari Bang Era Gusti Setiawan. Saya panggil Bang, mungkin mungkin lebih akrab sebagai pemateri malam ini. Sebentar. Pak Era ini lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 21 Januari 1967. Beliau untuk kualifikasinya sudah banyak mendapatkan sertifikasi baik dalam negeri maupun di luar negeri. Lalu dari karir, beliau sudah banyak berkarir dari tahun 94 hingga tahun 2018. Beliau lama di perusahaan PT Freeport sebagai manajer QA/QC, lalu ke 2015 pindah ke Hanesa Primatek Karya sebagai Engineering Director, lalu 2016 di PT Fokon Anggun Karya sebagai Technical Director, lalu terakhir sebagai KTT di Cibaliung Sumber Daya. Lalu untuk organisasi beliau juga banyak beraktif di setiap organisasinya. Terakhir ini beliau menjabat sebagai Ketua IKA Chapter Jakarta Raya. Lalu untuk buku, beliau sangat aktif juga menulis terkait ground support dan ground consolidation, sudah banyak sekali beliau aktif. Lalu untuk karya ilmiah internasional dan presentasi ilmiah nasional beliau sudah banyak juga, baik sebagai pembicara, baik level nasional maupun internasional. Sudah banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan dan sudah banyak sekali pengalaman yang berharga. Mungkin kita supaya waktu kita bisa dimanfaatkan dengan baik, karena sayang sekali jika materi yang hebat ini tidak dimanfaatkan waktunya. Kita mulai ke acara inti malam ini. Saya ingatkan lagi bahwa kita bagi menjadi dua sesi. Sesi pertama 45 menit untuk pemaparan dan 30 menit sebagai sesi 2 untuk tanya jawab. Dengan waktu yang relatif singkat ini, kami persilahkan Bang Era untuk memulai sharing ilmu dan pengalamannya. Waktu dan tepat kami persilahkan, Pak. Ya, terima kasih Pak Iswandaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan kesehatan sehingga kita bisa ketemu pada malam ini. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita petunjuk, dan kita berharap bahwa kita akan menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaat di akhir masa dunia ini. Mungkin men-sharing khususnya untuk underground ya. Mungkin di sini ada dua sesi, yaitu pertama saya akan memperkenalkan sampai pun juga kalau kita lihat di S2-nya ITB itu bukan masalah mekanika batuan tapi rock mekanik. Karena bahasa universal itu, bahasa teknik itu memang udah merupakan bahasa internasional, jadi tidak bisa dirubah gitu. Yang kedua, saya akan membahas masalah desain untuk terowongan, konstruksi terowongan. Untuk terowongan itu cukup banyak. Ada desain untuk blasting, ada desain untuk konstruksi, ada desain untuk main planning dan sebagainya. Di sini akan saya membahas masalah untuk konstruksi, jadi masalah ground supportnya. Mungkin kemarin sebelumnya sudah ada dibahas masalah blasting untuk underground.
dan juga ada membahas masalah mine planning dan sebagainya. Saya akan membahas masalah ground support-nya. Memang kalau kita lihat kebanyakan kita lebih banyak mengenal masalah blasting. Mungkin bahkan saya dulu juga pada saat baru selesai sekolah, saya menganggap bahwa blasting itu adalah modal untuk mendapatkan suatu pekerjaan di luar. Tapi setelah saya mengalami hampir, saya udah mungkin 27 tahun selesai dari sekolah, dari kampus, ternyata banyak ilmu yang memang bisa kita pelajari dan cukup menarik, dan juga ilmu itu berkembang terus gitu, berkembang terus, khususnya untuk ilmu underground terowongan. Kita lebih banyak saat ini memang lebih banyak di open pit, banyak di batu bara, jarang tersentuh masalah underground. Dan juga kalau saya lihat teman-teman dari underground tidak banyak yang memberikan suatu gambaran bagaimana sebenarnya dunia underground. Nah, mungkin seperti itu pengantar dari saya. Jadi akan ada keterkaitan antara rock mekanik dengan masalah konstruksi terowongan. Mungkin saya langsung aja pada untuk presentasinya. Nanti kalau dikirain tidak jelas, mungkin bisa diinformasikan. Nah, jadi ilmu rock mekanik itu adalah ilmu yang membahas masalah batuan. Itu akan terhubung dengan masalah bagaimana support yang untuk di underground. Kita tidak bisa melakukan sistem support kalau kita sendiri tidak tahu mengenai rock mekanik tersebut. Jadi memang ada keterkaitan antara rock mekanik dengan konstruksi terowongan. Di sini kita lihat bahwa sekarang banyak sekali universitas-universitas, khususnya di luar negeri ya, di Indonesia mungkin khusus yang mempelajari tunneling ini belum ada. Tapi saya pernah ngobrol dengan ketua jurusan program S2-nya ITB, Pak Ganda Simangunsong, bahwa rencana ke depan ITB juga akan membuat suatu jurusan khusus untuk tunneling, untuk terowongan. Karena terowongan ini ke depannya akan kita yang pernah mempelajari masalah mata kuliah teknik terowongan, apa yang membedakan antara terowongan sama underground? Mungkin kelihatan sama, underground ada namanya tunnel. Tunnel itu terowongan yang lurus yang berada di bawah tanah. Nah, mengapa muncul underground? Nah, itu pengembangan lagi. Dulu orang membuat terowongan hanya untuk pekerjaan infrastruktur, untuk bikin jalan raya. Ketika itu orang mencoba untuk bagaimana mengambil tambang ini di bawah tanah. Nah, muncullah underground. Nah, jadi antara tunnel sama underground, akhirnya tunnel ini banyak digunakan oleh ilmu sipil. Contohnya untuk pembuatan jalan, untuk pembuatan PLTA itu waterway. Jadi air melalui underground, itu tunnel waterway itu dibuatlah terowongan yang khusus untuk jalurnya daripada si air. Dan juga untuk roadway itu jalan raya atau tol, dan juga untuk seperti jalan kereta api. Jadi tunneling itu lebih banyak dipakai di proyek-proyek sipil. Nah, tapi kalau underground itu adalah untuk tambang. Nah, perbedaannya adalah kalau misalnya underground itu lubang yang dibuat untuk diambil, diproduksi. Tapi kalau untuk tunneling, lubang yang dibuat adalah untuk jalan masuk. Nah, itu berbeda. Nanti kita akan membahas bagaimana tantangan geotek untuk tunneling, bagaimana tantangan geotek untuk underground. Sama-sama lubang bukaan di bawah tanah, tapi tantangannya berbeda. Karena yang satu dengan produksi yang tinggi dan membuat suatu lubang yang besar,
yang satu hanya untuk jalur daripada jalan masuk, bisa berupa untuk jalan raya ataupun jalan jalan untuk kereta api ataupun jalan untuk air. Mungkin di sini saya dapat referensi ada 3 sebenarnya universitas di luar negeri yang memang membahas khusus untuk tunneling, yaitu Colorado School of Mines. Kita tahu sendiri bahwa mungkin ini tertua dia berdiri tahun 1874, jadi kurang lebih udah 146 tahun sekolah ini, dan dia sekarang sudah untuk S2-nya sudah berjalan. Sekarang mereka ingin membuat S3 khusus untuk tunneling. Kalau untuk underground kebanyakan mereka lebih condong ke rock mekanik, tapi untuk ini mereka mempelajari khusus masalah tunneling. Tunneling itu 2 ilmu yang digunakan, yaitu ilmu tambang dan ilmu sipil. Karena di sana lebih banyak struktur yang bermain. Tambang dipakai untuk pembukaan development, tapi kalau untuk sipilnya, untuk bagaimana kekuatannya bisa bertahan lama. Kalau tunneling itu dipakai dengan masa waktu yang panjang. Dia bisa bertahan sampai 100 tahun. Kalau tambang, paling lama itu 15 tahun, dia tidak memikirkan yang lain. Karena apa? Tambang hanya mengambil produksi. Dia tidak mempunyai long term yang cukup panjang untuk itu. Tapi kalau untuk tambang, untuk tunneling sipil, jalan raya itu dibuat lebih dari 100 tahun. Mungkin seperti itu. Kalau untuk pendidikan yang itu, saya lihat Colorado School of Mines, itu ada di Inggris, itu ada Exeter University, itu juga membahas masalah tunneling. Jadi dia Master of Degree-nya itu khusus untuk tunnel engineering. Di University of Warwick juga ada, itu untuk dia menamakan bahwa untuk MSc Tunneling dan Underground Space. Jadi dia membahas 2, untuk sipil dan untuk tambang. Nah, ada satu lagi lembaga di Switzerland, di Swiss. Itu dia ada suatu gunung di Hagerbach namanya. Hagerbach itu perbatasan antara Swiss sama Jerman. Di situ riset dan teknologi semua underground itu muncul di situ. Mereka bisa munculnya NATM, New Australian Tunnel Method, itu dari riset di Hagerbach. Terus munculnya TBM, micro tunneling, di situ dibahas. Di situ pemerintah Switzerland itu ada suatu gunung itu mereka buka gunung itu untuk pelatihan. Jadi orang itu mau belajar underground dan tunneling itu benar-benar di dalam underground. Di situ mereka melihat batuan yang langsung, bagaimana cara peledakannya, semuanya seperti itu. Jadi kebanyakan orang-orang yang tidak belajar secara langsung universitas, mereka akan belajar di Hagerbach. Mungkin rekan-rekan juga sudah mendengar bahwa seperti Diklat Sawanto, kan itu katanya mau dianggap sebagai sekolahnya underground. Sebenarnya saya melihat itu tidak bisa representatif sebagai sekolahnya underground, saya lihat. Karena Sawah Lunto itu adalah batu bara. Batu bara itu jauh berbeda dengan hard rock mining. Berbeda dengan mineral. Sistem supportnya beda, blastingnya beda. Saya pernah dengar bahwa nanti Pongkor yang akan jadi pusat pelatihan underground seluruh Indonesia untuk hard rock mining, untuk tambang metal, bukan tambang batu bara. Karena metal, emas dan sebagainya itu lebih condong ke metal. Kalau batu bara itu kan sedimen, batuan sedimen, dia tidak terlalu keras, dan juga blasting bukan dianggap tidak ada karena dia akan ada gas metan. Jadi seperti itu. Untuk belajar masalah terowongan di sana, kalau di Swissnya di Hagerbach itu 1 tahun itu bisa 20 negara kumpul di situ hanya membahas masalah terowongan. Jadi seperti itu. Untuk tunnel kita bisa belajar tunnel seperti itu. Mengapa saya di sini lebih condong ke tunneling dan underground, bukan open pit? Karena tunnel ini belum banyak tersentuh. Belum banyak orang yang mengetahui dengan persis apa tantangannya. Kalau open pit mungkin sudah banyak.
yang sudah mengerti masalah slope protection, masalah penyangga, tapi underground ini tidak terlalu banyak. Kita lanjut slide selanjutnya. Tunneling lebih banyak ke infrastruktur. Saat ini, terowongan terpanjang di dunia itu di Swiss, di Gotterbach, itu 57 km. Itu menghubungkan Luzern, Swiss, Zurich. Luzern itu ada kota kecil di Swiss. Dia cukup indah itu, kota wisata. Dia langsung ke Milan, ke Italia, itu menggunakan kereta api. Itu saat ini terpanjang di dunia itu di Gotterbach. Kalaupun yang di bawah air itu kita tahu ada Prancis, Inggris, itu menghubungkan antara negara Inggris dan Prancis, itu yang di bawah laut, itu Channel Tunnel, itu hanya 50 kilo, menghubungkan Prancis dengan Inggris. Jadi begitu teknologi itu berkembang, bahkan di bawah laut bisa dibuat terowongan. Nah, mungkin kalau kita lihat sekarang, negara mana yang banyak sekali mempunyai terowongan? Pertama itu Cina. Cina itu 15.000 kilo. Jadi 15.285 kilo terowongan seluruh Cina. Berapa luas Cina keseluruhan? Itu luas Cina keseluruhan itu adalah 9.597 juta kilometer persegi. Dia 15. Kedua itu Jepang, itu 4.000. Sekarang saya dengar dia mau hampir mencapai sudah 5.000 terowongan Jepang itu. Luas Jepang itu keseluruhan 378.915 km persegi. Ketiga itu Norwegia. Norwegia itu dia punya 1.300 kilo terowongannya. Luas negara Norwegia itu 385, hampir sama dengan Jepang. Keempat Italia, dia 900 kilo. Luas Italia itu keseluruhan 338 km. Itu 4 negara di dunia yang mengembangkan tunneling ini sebagai infrastruktur mereka. Terus sekarang kita lihat bagaimana dengan Indonesia. Indonesia itu terowongan yang ada yang baru tercatat sekarang baru 18 kilo. Jumlah luas Pulau Jawa saja itu 128.297 kilo. Berarti kalau kita lihat, Pulau Jawa itu hampir setengah daripada Pulau Jepang. Seluruh negara Jepang. Mereka sudah punya 4.000, kita 100 saja belum nyampe. Berarti itu tantangan bagi kita. Karena kalau kita lihat, sekarang orang sudah berubah dari membuat jalan di lereng-lereng ke underground. Kalau kita lihat sekarang mungkin contohnya di Nagrek itu jalannya sampai menanjak, sampai sebenarnya kalau bisa dibuat underground itu tidak ada lagi jalan menanjak, orang bisa lewat di bawah. Gunung-gunung tidak ada lagi orang mengitari gunung hanya untuk melewati jalan. Kita lihat di Padang ada Kelok 9, itu berbahaya sekali. Sedikit saja bus itu bisa terguling di jurang. Sekarang Padang juga akan membuat terowongan. Jadi kita lihat bahwa memang sekarang pemerintah Indonesia sudah menyadari negara kepulauan kita ini yang hampir sama bentuknya dengan Jepang, banyak bukit-bukit. Jalan raya itu, terowongan itulah solusinya. Kalau tidak, kita bermasalah dengan cuaca, bermasalah dengan longsor, bermasalah dengan sebagainya. Kalau underground itu tidak bermasalah. Dia hanya awal pertama sulit, tapi setelah itu dia tidak masalah. Adapun di daerah Ring of Fire, di daerah jalur gempa bumi Indonesia, Jepang juga mengalami jalur Ring of Fire di daerah yang jalur patahan lempeng samudra dengan lempeng benua. Mengapa salah satunya adalah solusinya underground? Kalau terjadi getaran gempa bumi, yang akan dirusak itu adalah permukaan atas, di bawahnya tidak. Karena dia akan mengikuti jalur patahan. Nah, itu salah satu solusinya, saya lihat bahwa memang terowongan itu merupakan prospek yang cukup tinggi.
Kalau kita lihat sekarang di sini, seperti contohnya di Aceh sekarang akan dibuat jalan raya, jadi menembus terowongan itu kurang lebih 1,2 kilo di Guru Teh namanya. Terus ada juga di kebun kopi di Sulawesi Tenggara itu hanya 500 meter, setengah kilo. Padang Riau itu 1,2 kilo. Payakumbuh Pangkalan 8,9 kilo. Cisundau yang sudah selesai cuma hanya 500 meter. MRT itu 6 kilo. Jadi total itu hanya 18 kilo. Itu untuk terowongan untuk pembuatan jalan. Kalau yang kita untuk pembuatan kereta api, kita itu hanya 5,9 kilo saja. Itu yang ada di Gunung Gajah di Sumatera Selatan, tebing tinggi di Sumatera Selatan hanya 400 meter, hijau di Jateng yang di daerah Kebumen itu hanya 500 kilo, 500 meter, itu hanya 0,5 kilo. Jadi begitu sedikitnya pemahaman dan terowongan itu untuk Indonesia. Sementara kondisi topografi Indonesia dengan Jepang, dengan negara-negara hampir sama, pasti berbukit-bukit. Nah, mungkin ini adalah salah satu gambaran kita bahwa kita memang harus mengejar ketertinggalan supaya kita negara kita ini lebih gampang untuk transportasi, bagaimana untuk jalan kereta api, bagaimana untuk jalur itu. Disitulah fungsinya tunnel, terowongan. Nah, terus yang kedua kita lihat sekarang, kalau kita lihat sekarang MRT juga cukup bagus. Kita merasakan sekali bahwa kalau MRT, busway itu hanya sekali angkut 74 orang, 73 sampai 74 orang satu kali jalan. Busway itu 1.900 per satu kali jalan. Dan dia tidak menghalangi jalan umum. Kemacetan Jakarta itu tidak bisa teratasi hanya dengan busway, harus ada MRT. MRT sekali angkut 1.900. MRT itu mengklaim bahwa mereka bisa angkut satu hari 47.000 orang untuk satu hari. Bayangin kita kalau menggunakan busway mau ditambah berapapun, itu tidak bisa mengatasi masalah di Jakarta kemacetan. Ya, satu-satu jalan itu semakin banyak kita punya terowongan, infrastruktur, semakin kita diatasi masalah ini. Kalau kita lihat saja, tadi kita lihat bahwa Jepang itu sudah 5.000 kilo, 4.100 kilo berapa. Berarti Jepang itu kalau kita hitung, dari Jakarta ke Surabaya itu kurang lebih hanya 900 kilo. Berarti sampai 1.000 kilo. Panjang terowongan keseluruhan Jepang itu 5 kali Jakarta-Surabaya. Kita bayangkan di situ mereka udah sampai ke arah itu. Negara mereka sudah, sebenarnya mereka kalah dalam perang, hancur negara mereka, tapi mereka sudah jauh lebih berkembang dari kita. MRT sudah melihat, kita melihat cukup kendala di Jakarta, kemacetan bisa teratasi dengan cara membuat adalah MRT subway, MRT underground. Singapura udah berjalan sudah cukup lama, negara lain sudah banyak. ASEAN tuh dulu hanya Indonesia sama Bangkok yang nggak punya subway dalam arti kata underground untuk jalan. Jadi kita berharap bahwa kedepannya orang udah berpikir bahwa membuat jalan itu lebih condong lebih bagus adalah membuat dengan tunneling, lebih teratasi solusinya. Oke, untuk mungkin tadi kita udah membahas masalah tunneling untuk infrastruktur. Sekarang kita metodologinya apa aja tunneling? Tunneling itu pertama sekali ditemukan adalah sistem NATM, New Australian Tunnel Method. Itu adalah metode konvensional untuk membuat tunnel ataupun underground. Siklusnya ya pertama drilling, setelah itu blasting, pemasangan rockball, shotcrete, grouting, balik lagi drilling segala apa. Itu adalah namanya NATM. Itu Austrian. Itu negara Norway. Sebenarnya dulu awal pertama itu Norwegia yang menemukan metode itu. Setelah itu dikembangkan oleh Austria, negara Austria, menjadilah NATM, New Australian Tunnel Method. Setelah itu muncul lagi yang namanya TBM. TBM itu adalah sistem untuk membuat terowongan, tapi tidak ada peledakan. Dia menggunakan mesin, tunnel bor mesin. Dia hanya mengedrill, mengebor, setelah itu membuat ground support,
setelah itu di drill lagi, ground support lagi. Jadi secara sekuen dia itu lebih cepat, kecepatannya lebih cepat. Tapi ini adalah untuk daerah batuan yang keras. Kalau batuan lunak, justru TBM ini tidak bisa digunakan. Dia akan amblas di dalam. Pernah kejadian pada tahun 93, Dumes membuat PLTA Singkarak itu menggunakan TBM. Karena mereka terlambat mengantisipasi data geologis, ternyata di sana ada patahan. Ketika itu TBM masuk, dia amblas di dalam. Dia amblas di dalam, dia tidak bisa mundur dan tidak bisa maju. Dia terbenam di dalam. Akhirnya dibuat pilot tunnel untuk membuat si TBM ini bisa diangkat kembali. Itu memerlukan 6 bulan. Jadi TBM ini tidak bisa dipakai untuk daerah dengan batuan yang lunak. Tahun 2010 itu Jepang udah membuat lagi yang namanya micro tunnel. Itu sama juga namanya pipe jacking. Jadi pipe jacking itu seperti suatu tunnel, tapi dia itu adalah lebih kecil. Dia itu Indonesia pertama sekali menggunakan itu di daerah Bidara Cina ke Banjir Kanal Timur, nggak salah saya. Itu yang diolah Wika Wijaya Karya tahun 2015. Itu pertama sekali teknologi pipe jacking digunakan. Itu Waskita Karya yang menggunakannya. Sekarang apa beda dengan tunnel bor mesin sama mikro tunnel? Kalau tunnel bor mesin itu adalah pengeborannya itu dia menggunakan mata bor yang besar mata bor, dia full face, semua itu adalah dibor keseluruhan. Jadi, tapi kalau misal pipe jacking, dia tidak mengebor keseluruhan, dia hanya mengebor perimeternya saja, perimeter ringnya saja. Setelah itu baru mereka pasang precast. Precast mereka berbeda. Kalau precastnya TBM itu ada 3 bagian, kalau dia satu kesatuan utuh. Setelah itu didorong, namanya pipe jacking. Mungkin seperti itu kira-kira untuk teknologi yang sampai sekarang untuk pembuatan tunnel. Terus untuk bagaimana untuk underground, dunia underground? Kita tahu sekarang bahwa kebanyakan tambang mineral itu beralih ke underground. Mengapa beralih ke underground? Terjadinya mineralisasi adalah berbentuk fan, berbentuk celahan yang terjadinya endapan. Maka semakin ke bawah, itu cadangannya itu biasanya semakin banyak. Di atas itu sedikit. Mungkin di sini contohnya kita lihat Freeport sudah beralih dari Grasberg menjadi underground. Bukan cadangannya sudah habis di Grasberg, tapi cadangannya itu sudah dalam. Jadi untuk tadi kelayakan suatu tambang itu ekonomis atau tidak adalah seberapa banyak overburden yang dibuang. Sekarang kalau posisi sudah semakin ke bawah, sehingga kemiringan dari slope protection itu lebih dari 50 derajat, maka secara safety itu tidak bisa ditambang lagi. Kedua, secara operasional itu sudah mahal. Dulu mungkin 10 kali mungkin 3 kali putaran truk yang 737 itu bisa menghasilkan 350 ton, itu hanya 10 putaran. Sekarang mungkin 20 putaran. Kita bayangkan berapa solar yang dibutuhkan, berapa spare part yang dibutuhkan. Sehingga pada suatu titik, open pit itu sudah tidak layak ditambang, tidak ekonomis lagi. Biaya operasional terlalu mahal. Kalau mereka mau menambang lagi, mereka harus buka lebar. Sehingga kemiringan yang 50 menjadi 45. Sehingga itu semua overburden dibuka. Setelah dilakukan studi, Freeport itu dia tidak mau buka itu terowongan. Dia lebih baik ngambil dari bawah. Dibuatlah underground dengan posisi endapan yang sama. Grasberg Mine itu menjadi Grasberg Block Caving Mines. Kita juga sebenarnya tantangan paling terbesar ya bagi dunia tambang sebenarnya merubah dari open pit menjadi underground, migrasi seperti itu adalah tantangan yang cukup besar karena ketika mereka buka di bawah, di atas akan turun. Di atas akan turun, mereka tidak bisa memanage yang benar, maka yang di atas turun semua. Nah, itu terjadi di
saya lupa di Chili itu ada El Teniente atau di mana ya, itu gagal. Dia membuat migrasi dari surface mine menjadi underground mine, itu gagal karena ketika mereka buka di bawah, di atas turun semua, sehingga cut off grid yang seharusnya ekonomis menjadi tidak ekonomis. Jadi seperti itu. Di dunia tambang pun sendiri orang udah beralih ke underground, khususnya mineral. Kalau batu bara, kalau kita lihat kan dia berlapis ya, lapisannya tidak terlalu dalam ya, jarang. Nah, kalau untuk mineral, dia berupa vertikal ke bawah, sehingga semakin dalam orang akan mengambil paling bawah. Saat ini tambang yang paling terdalam di dunia itu di Afrika Selatan, di Foneng Gold Mines, itu 4 kilo, jadi 4.000 meter, itu yang terdalam. Kedua itu di Tautoni Mines, itu kedalamannya 3,9 kilo. Jadi saat ini di tambang itu adalah di Afrika Selatan yang paling terdalam. Kita tahu sendiri, semakin kita di dalam akan semakin panas. Semakin kita panas, di sana saya belum pernah dapat langsung informasi, tapi saya dapat dengar bahwa di situ logam-logam itu bisa meleleh karena panasnya di dalam itu. Dan juga yang paling dikhawatirkan adalah adanya strembus. Strembus itu semakin keras suatu batuan, maka dia ada pressure yang tinggi. Semakin dalam, maka strembus akan lebih besar. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Jadi rekan-rekan, mungkin adik-adik mahasiswa ataupun alumni ingin ngobrol masalah terowongan untuk mining, silakan. Untuk masalah tunneling sipil, silakan juga. Saya akan membahas ke semuanya. Saya harapkan ini bisa membuka pandangan kita bahwa istilahnya the future of mine is underground. Masa depan tambang itulah underground. Kita lanjut ke selanjutnya. Mungkin ini saya melihat bahwa ilmu yang mengenai masalah terowongan, tunneling, dan underground, infrastruktur, itu ada 3 sebenarnya. Pertama, kita harus mempelajari masalah geomechanical-nya atau rock mechanical. Karena apa? Kita bermain di bawah tanah, otomatis kita berada di bawah batuan. Resikonya lebih besar daripada kita berada di bawah, mungkin di bawah langit ya. Open pit itu hanya di bawah langit, kita tidak ada beban yang dari atas. Kalau ini kita beban dari atas, dari bawah, dari samping. Sehingga kita harus mempelajari dulu geomechanical-nya. Nah, setelah itu kita udah tahu nih geomechanical-nya. Apa yang kita lakukan? Kita harus mempelajari sistem support-nya. Bagaimana sistem konstruksi penyangganya? Kita harus pelajari. Nah, ketiga, kita harus belajar apa? Sekarang orang lebih banyak menggunakan ground konsolidasi daripada ground support. Mungkin kalau ground support itu ground batuan, support dan menahan aja batuan, berarti dia lebih pasif. Bagaimana kalau tidak terjadi tegangan, ground support tidak berfungsi. Jadi dia ada sebagai pasif ground support. Nah, sekarang teknologi berkembang, bagaimana sekarang bukan menahan si batuan ini, tapi memperbaiki daripada struktur batuan. Adalah dengan ground konsolidasi. Ground konsolidasi itu adalah bagaimana si batuan itu bisa naik. Kalau kualitas batuan atau RMR ya, Rock Mass Rating ya, rating daripada batuannya menjadi naik. Banyak beberapa paper yang membuat suatu ini bahwa dengan membuat suatu batuan itu menjadi solid, maka RMR-nya akan menaik. Dengan MR naik, maka si batuan itu mempunyai kekuatan untuk menahan beban dari atas. Mungkin seperti itu. Jadi kira-kira untuk mempelajari tunnel dan underground infrastruktur, kita harus tahu dulu rock mekaniknya, kita harus tahu sistem supportnya. Kalaupun kita tahu rock mekanik, tapi kita tidak tahu sistem support, kita juga tidak bisa untuk mengoperasikan di bawah tanah. Dan juga yang ketiga, kita juga harus teknologi yang terbaru adalah ground konsolidasi. Kita lanjut lagi. Di sini saya melihat adalah secara ilmu struktur. Struktur itu ada 2 bidang ilmu, ada sipil dan mining. Kalau saya dulu pertama sekali kerja di terowongan, saya belajar di struktur sipil. Saya dulu
tahun 97 saya pertama di terowongan, saya bertemu dengan teman-teman orang-orang sipil. Mengapa saya lihat sipil dengan tambang ini saling mengisi, saling membutuhkan. Pada saat membuat tunnel, ilmu peledakan itu tidak ada dimiliki oleh ilmu sipil. Ilmu geotek, sipil itu tidak banyak geotek. Orang tambang, dia lebih jago di bidang blasting. Dia lebih ngerti masalah geotek dibandingkan orang sipil. Tapi dari segi ilmu struktur, sipil lebih jago. Maksudnya gini, kalau di sipil itu mempelajari mekanika teknik itu bisa sampai 4 semester. Hanya mempelajari masalah struktur bahan, struktur apa, itu bagaimana kalau ada beban segini, bahannya harus bagaimana, posisinya harus bagaimana, pressure-nya apa. Itu mekanika teknik harus kuat mereka. Sipil itu harus kuat mekanik. Nah, kalau kita lebih banyak kuat di geologis, masalah geotek. Nah, terus kalau di sipil itu, mereka mempelajari namanya mekanika tanah, soil mekanik. Kalau di tambang, geomekanik, sama-sama mekanik, tapi yang satu mempelajari soil, mempelajari tanah. Nah, tanah itu sebenarnya kan batu yang mengalami pelapukan, mengalami alterasi, menjadilah dia soil. Tapi kalau geotek ini batuan asli, batuan dasar. Nah, itu bedanya. Karena sipil itu lebih condong melihat dari permukaan ke atas. Kalau kita lihat di sini, gambarnya mereka lebih banyak bermain di struktur bangunan, jembatan. Nah, kalau di tambang, itu mempelajari bukan soilnya, tapi geomekaniknya. Ada behavior, kebiasaan, perilaku daripada si batuan itu. Mekanik itu sesuatu yang dinamis, bukan statis ya, statis. Kalau di sipil itu dia kalau kita ada main planning, short term, long term. Kalau sipil ada namanya project management, dia mempelajari hanya 5 tahun short term. Blasting juga, sekarang saya lihat ada SKKN nomor berapa itu bahwa sipil juga mempelajari blasting. Meskipun penggunaannya tidak semua menggunakan blasting. Nah, seperti itu. Jadi untuk ilmu struktur itu gabungan antara sipil sama tambang. Waktu dulu saya pernah kerja di perusahaan sipil buat terowongan. Itu saya dibilang tunnel engineer, bukan mining engineer. Tunnel engineer bahwa saya harus mengetahui masalah blasting, harus mengetahui masalah geotek, harus mengetahui masalah struktur beton, harus mengetahui masalah kekuatan daripada reinforcement, masalah penyanggaan. Di situ jadinya. Saat ini masih banyak teman-teman kita di Asahan 3 di Sumatera. Itu ada di sana, ada Alexander Pasolang, ada Ujang Kusnandar. Itu mereka bekerja di Simiju sudah hampir itu sudah 25 tahun. Mereka sampai kerja di Jepang untuk pembuatan terowongan di Jepang. Sekarang mereka kerja di Asahan 3. Dulu Alexander itu menjadi deputy project manajernya MRT Jakarta. Dia membawahi Shimizu. Dulu joint operation-nya adalah Shimizu, Kobayashi, Wika, sama satu lagi Jaya Konstruksi. Ada 4 perusahaan yang menangani MRT Jakarta. Deputi PM-nya itu adalah Alexander Pasolang. Dia itu Unisba Angkatan 83. Jadi banyak orang-orang kita yang sebenarnya jago di bidang tunneling. Mungkin sekarang saya memasukin materi pokoknya. Tadi mungkin saya memberi gambaran bahwa kita ini banyak tantangan yang kita hadapi, masalah infrastruktur, masalah PLTA, misal PLTA itu harus bikin terowongan di bawah tanah juga. Masalah yang lain, masalah tambang juga. Sekarang kita membahas masalah bagian daripada ilmu yang berkaitan antara tambang sama sipil. Itu rock mekanik. Apa itu rock mekanik? Rock mekanik menurut United States National Committee on Rock Mechanics. Jadi ini mengacu kepada lembaga di Amerika.
rock mechanics adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku batuan secara teoritis maupun terapan, merupakan cabang dari ilmu mekanik yang berkenaan dengan sikap batuan terhadap medan, gaya pada lingkungan. Jadi dia lebih mempelajari bagaimana seandainya terjadi suatu sekarang ini agak besar adalah klaster Sampurna. Kejadian ini jauh sebelum PSBB. Tapi kita kemudian proses. Udah bisa masuk ya, Pak Is? Halo? Iya Pak, bisa Pak. Pak, sudah tadi sudah di. Oh ya, tadi saya. Tadi ada gangguan sedikit Pak. Bisa Oh ya. Jadi beda rock mekanik, geomekanik. Geo itu secara global, geo itu bumi, mekanik itu mekanis. Jadi rock ini adalah bagian daripada hal itu, tapi orang lebih condong ke geomekanik, rangkumannya lebih spesifik. Jadi dia mempelajari perilaku terhadap suatu tegangan dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi dia beda mungkin ya, namanya geologis. Geologis itu ilmu mempelajari bumi, mempelajari terjadinya batuan, terus sifat-sifat batuan. Tapi kalau di sini mempelajari ketika batuan itu mengalami perubahan oleh adanya suatu medan-medan gaya. Jadi medan-medan gaya ini maksudnya stres. Kalau geologi tidak mempelajari stres, dia mempelajari mineralisasi, terjadinya endapan, terjadinya batuan sedimen, batuan beku, batuan metamorf, itu yang dipelajari. Tapi kalau rock mekaniknya lebih spesifik, membahas masalah ketika batu ini mengalami tekanan atau mengalami stres. Di situ bedanya antara geologi sama geotek. Mungkin seperti itu ya. Nah, di sini saya mengklasifikasikan pertama pengertian rock mekanik, kedua ruang lingkupnya apa aja ilmu rock mekanik ini. Rock mekanik ini biasanya itu orang untuk melihat suatu kalau untuk tambang itu misalnya set investigasi di lapangan, perilakunya bagaimana, karena sebelum kita membuat suatu perencanaan, kita harus tahu dulu ini tipe batuan tipe apa, sehingga kita perencanaan tidak meleset. Nah, mungkin itu kebanyakan ada mungkin adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan ini listrik, ataupun yang lebih tingginya adalah coring, melihat kondisi batuan. Coring ini bisa ada yang investigasi geotech investigation sama fan investigation. Jadi membuat core itu kita bisa melihat arah daripada mineralisasi. Kedua juga kita bisa melihat kekuatan daripada batuan itu. Kedua adalah kita menentukan level klasifikasi ataupun tingkatan daripada batuan itu. Rock mass classification. Jadi batuan itu kita tentukan dulu tingkatannya. Tingkatan apakah tingkatan tipe batuan jenis 1, tipe 2, 3, 4, sampai 5. Cara menentukan klasifikasi batuan itu sebenarnya ada 6 metodenya, tapi yang sering dipakai hanya 3. Di sini saya akan bahas hanya 3. Pertama itu RMR, Rock Mass Range. Itu yang dikeluarkan oleh Beniski, Profesor Beniski mengatakan RMR. Terus ada lagi Key System. Setelah itu Profesor Boston mengeluarkan lagi namanya MRMR, Mining Rate Rock Mass Range. Jadi ini khusus untuk tambang. Jadi sebelumnya orang menggunakan rock mass classification keseluruhan, tapi muncullah MRMR, Mining Rock Mass Range. Nah, seperti itu. Jadi saya akan bahas cuma 3. Kalau yang 3 lagi itu jarang digunakan. Kedua, kita melihat perilaku dari batuan adalah tingkat elastisitasnya. Setelah tingkat elastisitas, dia akan membahas masalah plastisitasnya. Kapan dia akan mulai runtuh? Setelah itu dia akan runtuh, dan dia akan runtuh
Permasalahannya, kapan dia runtuh? Nah, itu memerlukan masalah stand up time, kemampuan si batuan itu untuk bertahan tidak runtuh. Apakah 1 bulan ataupun 2 bulan, nanti akan kita bahas di poin yang lain. Keempat itu perilaku si batuan itu. Perilaku batuan, ketika batuan mengalami suatu tegangan, dia akan terjadi regangan. Ketika ada stres, dia akan terjadi strain. Stres, tegangan, strain. Strain itu displacement. Si batuan akan berubah. Berubah dengan dalam skala yang kecil, displacement yang kecil. Ketika ada tegangan semakin tinggi, dia akan terjadi rock burst. Rock burst itu adalah dia akan terlempar batuan itu. Nah, tadi yang pernah saya jelaskan bahwa semakin dalam suatu tambang, kemungkinan rock burst itu semakin besar. Karena tekanan di dalam itu lebih besar. Kalau di Freeport sekarang mengalami itu DMLZ, deep mill DMLZ, lower zone, deep mill lower zone. Dia berada di bawah mill, deep mill lower zone. Itu adalah sudah tingkat ke bawah ketiga daripada Freeport itu ada IOZ, intermediate ore zone, DOZ, deep ore zone. Sekarang tuh DMLZ, deep mill lower zone. Itu banyak sekali strembus. Orang di sana berjalan di terowongan tiba-tiba bisa terlempar kena batu, terlempar. Jadi itu benar-benar tekanan yang terjadi pada batu itu tinggi sekali. Terus kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang tadi bahwa set investigation. Kemarin waktu sebelum materi ini muncul, saya pernah dengar bahwa teman-teman mahasiswa minta untuk adanya GPR. GPR itu kan ground penetration radar. Ground penetration radar itu biasa digunakan pada saat investigasi batuan itu bagaimana. Sebenarnya kalau kita membahas itu terlalu kecil sebenarnya ruang lingkupnya. GPR itu sebenarnya hanya bagaimana mengoperasikan, bagaimana kita cara kerjanya. GPR ini sebenarnya hanya kalau saya lihat bahwa dia memancarkan gelombang itu dari saya lupa ya, dari 50 MHz menjadi sampai ke 1000 MHz. Si alatnya memancarkan gelombang sampai ke bawah. Setelah ke bawah akan ditangkap oleh receiver. Nanti receiver akan menginterpretasikan bahwa di dalam ini berapa rongga yang ada. Jadi dia ini biasa digunakan orang untuk, kalau orang sipil digunakan untuk seberapa padat ini si tanah. Nah, kalau orang tambang, GPR ini biasanya digunakan di underground itu, di mana terjadinya rongga di dalam tanah. Di situ. Jadi kalau kita hanya membahas GPR, saya pikir terlalu sedikit ya. Ini biasa ilmu ini digunakan orang geofisik. Orang geofisik itu dia geolistrik, GPR itu mainan mereka. Permasalahannya hanya hasil dari gelombang itu akan diinterpretasikan, akan diterjemahkan. Nah, setiap orang mempunyai terjemah yang berbeda-beda. Itu saya pernah ketemu sama orang geofisik, dia dari geofisiknya UI ya. Saya tanya dengan dia, apakah si A dengan si B melakukan GPR yang sama, hasilnya sama? Belum tentu, dia bilang. Karena apa? Interpretasi gelombang itu tidak sama. Semakin lama orang mengerti soal gelombang, semakin mengerti dia bahwa daerah sini berapa persen rongganya. Nah, itu jadi seperti itu GPR. Jadi saya pikir tidak terlalu ini ya, tidak terlalu ruang lingkupnya terlalu kecil bagi saya. Nah, jadi kalau di sini kita lihat bahwa untuk melakukan set investigasi, kita secara geologis kita punya data geologis, geofisik kita melakukan GPR, ketiga baru kita geomekanik. Jadi yang kita bahas sekarang ini adalah poin yang ketiga untuk menentukan kualitas dari batuan. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk masalah bagaimana mengklasifikasikan batuan, bagaimana menentukan bahwa batuan itu tipe 1, 2, atau 3, atau 4, sampai 5. Di situ ada 5 parameter yang menentukan tipe batuan, yaitu kuat tekannya dengan melakukan UCS,
rock quality designation itu menentukan kualitas batuan. Itu berapa banyak rekahan-rekahan itu akan dihitung. Jarak discontinue kekaran, jadi jaraknya itu berapa, itu akan dihitung. Terus discontinue kekar, jadi seberapa jauh kekar itu apakah menerus atau tidak. Ketiga, berapa liter, berapa galon air tanah yang ada. Keenam, itu adalah alat kontrol. Kalau orang mining itu adalah ada yang namanya footwall, hanging wall. Pada saat dia buka terowongan, dia tidak boleh berada di hanging wall. Dia footwall dulu, baru hanging wall. Kalau tidak, dia akan terjadi di situ beban lemah. Apa yang terjadi longsoran di Cibaliung pada tahun 2016, itu adalah membuat terowongan di posisi hanging wall. Terjadi pergeseran hanging wall, dia ikut bergeser. Jadi totalnya ada 6 parameter untuk menentukan massa batuan. Di sini mungkin saya kalau membahas ini akan panjang, jadi saya mungkin menggambarkan bahwa caranya seperti itu aja parameter-parameternya. Jadi Bionewski itu Profesor Bionewski, ahli geotek, dia mengklasifikasikan kalau MR secara total dari 6 ini adalah nilainya 181 sampai 100, dia masuk batuan kelas 1. Kalau 61 sampai 80, dia kelas 2. Jadi dia membagi 20 sampailah di bawah 20. Itu kelas 5, itu batuan yang paling jelek. Setelah kita menentukan si klasifikasi batuan, baru kita menentukan sistem support apa yang harus kita gunakan. Nah, jadi tahapannya seperti itu. Kita harus tahu dulu batuannya. Mungkin saya lanjutkan lagi karena waktunya mungkin sudah ini ya. Saya harus cepat ngejar supaya slide saya bisa selesai. Kedua, menentukan klasifikasi itu adalah key system. Key system itu dulu banyak sekali geotek itu menggunakan key system sebagai acuan untuk menentukan kualitas batuan. Tapi sekarang ini banyak lari ke RMR karena key system ini dirasakan parameternya kurang terlalu lengkap. Jadi di situ memang dia juga harus ada 6 parameter. Tapi parameter kontrol mengenai hanging wall dan footwall di situ tidak ada. Jadi setiap ada terjadinya mineralisasi dari endapan itu pasti di daerah yang ada celah. Key system tidak melihat di situ. Dia hanya melihat suatu batuan itu semuanya solid, tidak ada celah. Tapi kalau RMR ada melihat bahwa ada ketika mengalami suatu di hanging wall, maka di antara hanging wall dan footwall ada celah. Di situ terjadinya endapan. Ketika salah kita menentukan arah terowongan, maka kita akan rentan terjadinya pergeseran. Mungkin jadi seperti itu key system sama, tapi sekarang orang banyak di RMR. Saya waktu dulu di Freeport, saya menggunakan RMR, saya di Cibaliung juga menggunakan RMR. Nah, terus yang ketiga itu ada MRMR, Mining Rock Mass Rating. Itu dikhususkan untuk mining. Itu RMR-nya hampir sama, dia hanya untuk mining. Bedanya adalah, ini dibuat oleh Lobser, ya. Profesor Lobser tahun 1977, dia membuat bahwa mining itu berbeda dengan konstruksi yang lain. Sehingga dia membuat klasifikasi MRMR, Mining Rock Mass Rating. Mengatakan bahwa kalau MRR-nya di bawah daripada 40, dia dianggap itu batuan jelek. Tapi kalau yang tadi, Bionewski mengatakan bahwa di bawah 40 sampai 20, dia masih mengatakan bahwa itu kelas 4. Kalau yang batu yang paling jelek itulah di bawah 20. Tapi kalau si Lobser mengatakan di bawah 40 udah jelek. Nah, di situ bedanya. Karena mengapa? Mining beda dengan terowongan sipil. Mining ada pressure yang bekerja, sipil tidak ada pressure yang bekerja. Mining, apalagi metode block caving, kita bekerja di bawah tekanan. Di atas itu adalah cap itu runtuhan. Itu bebannya berapa ratus ton yang ditanggung oleh support yang di bawah. Kalau pembuatan terowongan untuk tunnel, tidak ada tekanan dari atas. Dia hanya ada tekanan statis, bukan dinamis. Kalau
tambang itu tekanan dinamis, tekanan itu bergerak terus. Freeport itu punya target satu hari, dulu tuh 80K, 80.000 ton per hari harus diambil. Seandainya tidak diambil, runtuhan itu setiap hari 80.000. Berarti kalau 2 hari 160.000 ton yang harus terbebani. Sehingga di situ tuh harus benar-benar direncanakan dengan benar. Sistem block caving itu tidak gampang. Di dunia ini kalau saya dengar hanya 2 yang sukses, di Freeport dan di Norfolk di Australia, di daerah Norfolk itu dulu punya Rio Tinto, sekarang udah dijual. Itu yang berhasil sistem block caving. Di Henderson juga berhasil, tapi dia bukan tambang emas, dia itu cuma molybdenum. Jadi seperti itu. Jadi ada 3 RMR key system dengan mass rock rating. Nah, terus kita sudah menentukan batuan secara kualitas, batuan secara kekuatan. Sekarang kita seberapa elastis dia, seberapa kapan dia akan runtuh. Nah, secara umum batuan itu adalah batuan dapat mengatasi sendiri beban yang ditimbulkan gaya berat yang dimiliki oleh massa batuan. Jadi seharusnya batuan itu sebenarnya dia mampu bertahan, dia tidak ganggu. Ketika batuan itu terganggu, di stop, dia akan mengalami reaksi, maka terjadilah stres. Ketika terjadi stres, setiap batuan memiliki kekuatan yang berbeda untuk bertahan tidak runtuh. Kapan dia bertahan? Itu nama stand up time. Kemampuan batuan bertahan terhadap distribusi radius deformasi tangga. Ketika ada tekanan, dia mampu bertahan berapa? Nah, di sini, Bioneski dalam klasifikasi RMR-nya adalah ketika batuan itu dalam klasifikasi kelas 1 dengan RMR 81 sampai 100, dia itu bertahan 10 tahun untuk bukaan 15 meter. Jadi 10 tahun dia tidak disangga, tidak dikasih ground support, ditahan. Ketika batuan kelas 2, dari 60 sampai 80, dia bertahan 6 bulan untuk bukaan lebar 8 meter. Ketika RMR-nya itu dari 40 sampai 60, maka dia akan bertahan selama 1 minggu dengan bukaan 5 meter. Nah, ketika 40 sampai 21, dia bertahan hanya 10 jam dengan bukaan 2,5. Ketika klasifikasi kelas 5 di bawah 5, dia hanya 30 menit untuk lebar 1 meter. Jadi ada terowongan yang harus cepat-cepat dipasang. Ketika diledakan harus dipasang. Nah, itu adalah kelas 4 dan kelas 5. Jadi nih, berarti kita udah tahu nih kualitas batuan sudah kita tahu. Sekarang kita tahu stand up time, ketahanan batuan sudah kita tahu. Nah, baru kita menentukan nanti apa untuk ground support-nya. Kita lanjut lagi. Sekarang ketika terowongan dibuka, terjadilah stres. Ketika stres terjadi strength. Ketika stres tegangan terjadi, maka terjadi regangan, terjadilah pergeseran. Sampai suatu titik, stres yang tertinggi, dia terjadi rock burst. Nah, kalau kita lihat seperti ini, ada orang mengatakan lonceng. Gaya yang terjadi adalah dari atas, dia akan berputar dan akan turun ke bawah lagi. Sehingga kalau orang membuat desain terowongan, tidak boleh terowongan atas dengan bawah itu sejajar. Karena pressure yang atas akan turun ke bawah. Nah, jadi kalau ada orang bikin terowongan sejajar, berarti tidak mengerti masalah terjadinya stres. Atau orang bikin tadi terowongan di daerah hanging wall, berarti dia tidak mengerti masa terjadinya pergerakan batuan. Jadi seperti itu. Jadi ada orang bilang lonceng. Lonceng itu adalah, ini sebenarnya sama dengan aerodinamika. Kalau kita bikin pesawat itu kan terjadi suatu aerodinamika, kan? Adanya angin. Angin akan di sayap pesawat itu akan memunculkan seperti gambar seperti ini mungkin. Kalau
pernah melihat aerodinamikanya pesawat. Stres yang terjadi sama. Dia akan seperti itu, dia akan menekan dan dia akan kembali lagi dan menyatu lagi. Stres itu energi. Energi itu adalah, mungkin kalau Avatar bilang, energi itu dia harus menguasai api, air, angin. Itu adalah energi, stres semua. Dia akan mengalami kesempurnaan kalau dia menguasai energi. Energi, dari hukum kekekalan energi, energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak dimusnahkan. Jadi stres itu tidak bisa ditahan. Kita hanya bisa membelokkan stres. Stres yang terjadi di alam itu besar sekali. Jadi tidak ada yang kita bisa tahan. Jadi bagaimana kita memanage, mengatur stres ini jangan sampai merusak. Itu yang harus dilakukan. Bukan kita menahan stres. Seberapa besar pun support kita, stresnya itu akan hancur. Support kita akan hancur dengan stres. Mungkin seperti itu. Nah, ini mungkin kita lihat di terowongan tuh daerah mana saja yang rentan terhadap suatu stres. Ini kita lihat. Mengapa terowongan dibuat lingkaran? Karena bagaimana si stres itu diatur, jangan sampai jangan sampai si stres ini mencari bidang lemah. Dibuatlah lengkungan. Ketika dibuat lengkungan, titik yang akan diserang oleh dia itu adalah bukan di atas, di samping. Karena dia tadi yang seperti lonceng, dia akan menyerang di situ. Kalau yang banyak pergi ke terowongan, akan melihat bahwa di daerah yang sering rusak itu daerah samping. Daerah nama shoulder, itu rusak. Karena apa? Stres di situ yang menghantam duluan. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita lihat gambar di sebelah kiri itu ada terowongan mengalami stres. Stres itu ada yang dari ditekan, ada ditarik, ada yang digeser, di-share. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan lagi adalah ketika terjadinya stres, maka akan terjadi strain, pergerakan. Setelah itu pada suatu titik puncak, stresnya hilang. Setelah itu strain tetap bergerak. Strain itu bergerak. Jadi ketika dia mulai bergerak, batuan itu akan bergerak terus. Susah untuk menghentikannya. Kecuali dengan konsolidasi baru bisa menyetopkan suatu terjadinya stres batuan. Jadi di gambar 2 kita lihat, ketika stres terjadi strain. Ketika stresnya menurun, strain juga tetap. Setelah itu stres stabil dan strain tetap berjalan. Dan gambar yang di bawah adalah ketika stres masih terjadi, setelah itu dia stabil. Nah, di saat itulah dibutuhkan ground support, adalah menstabilkan stres yang terjadi. Jadi dia tidak bisa menghilangkan stres, jadi distabilkan dia. Stres itu akan dibelokkan. Itu tadi, stres itu adalah energi, dia tidak bisa dibuang. Dia itu hanya bisa dibelokkan. Oke, untuk selanjutnya, nah di sini saya akan bahas masalah sistem penyanggaan. Sistem penyanggaan. Mungkin saya langsung aja ke ini. Profesor Dr. Ridho Watimena dari ITB membuat suatu buku yang mengenai desain penyanggaan. Di situ ada 4 sebenarnya untuk parameter menentukan desain. Kedua, metode analytical, metode empirik, metode observasi, dan metode probabilistik. Yang sering digunakan adalah metode empirik. 3 metode ini yang sebelumnya digunakan biasanya untuk tahap investigasi. Investigasi itu digunakan adalah menentukan, dia akan melihat dari segala sudut, dari segala penjuru, bagaimana ini si kondisi di batuan di situ. Ketika sudah dimulai pelaksanaan pekerjaan, yang digunakan itu RMR saja. RMR yang digunakan. 3 metode ini jarang digunakan. Sebentar Pak Era. Ini ada
yang menutup speaker Pak Era. Tadi ada yang memute-kan tadi, tolong dibantu Fatah. Tadi siapa ya yang menonaktifkan tadi? Iya, mohon maaf itu tadi sempat masuk karena tidak tahu tujuannya apa, akhirnya di-mute. Tapi tidak tahu ini caranya untuk membuka suara kembali itu bagaimana. Tolong Bapak diproseskan kembali. Ya, sudah. Oh, sudah Pak Era ya. Oh Terima ya, kasih. oke deh. Tadi ada yang tidak sengaja Pak menonaktifkan speakernya Pak. Oh iya. Oh, ya, mungkin saya lanjutkan lagi. Untuk sistem penyanggaan terowongan itu ada yang ground support, ada ground konsolidasi. Jadi untuk ground support itu rock ball, shotcrete, wire mesh, seperti Habim. Kalau konsolidasi itu adalah injeksi. Injeksi itu adalah mengisi celah yang ada. Dan saya percepat aja karena waktu kalian. Jadi di rock ball itu ada dua secara garis besarnya. Ada yang namanya itu friction ball, ada bonding strength. Friction strength, jadi gaya gesek itu di situ ada split set namanya. Kalau yang bonding strength itu rock ball, thread bar atau rebar. Secara garisan umum cuma itu aja. Sebenarnya ada lagi namanya hollow bar atau subdring angkur. Cuma secara umum cuma dua itu aja. Dia mengalami gaya gesek dan gaya rekat. Terus ini kalau kita lihat bagaimana cara kerja si rock ball. Itu dalam bukunya Rock Ball oleh Steve Ball, dia mengatakan bahwa kerja rock ball itu adalah seperti ini. Jadi gini, dia membuat suatu tempat diisi sama batuan, setelah itu batuan dibalik. Setelah itu batuan itu ada yang jatuh, ada yang tertahan. Yang tertahan itu dianggap adalah setelah diukur adalah 60 derajat dari sudut daripada si plat rock ball itu, sehingga mengatakan daerah pengaruh suatu rock ball adalah 60 derajat daripada titik si rock ball itu sendiri. Jadi itu seperti filosofi daripada Profesor Steve Ball mengenai cara kerja rock ball. Setelah itu shotcrete. Apa beda shotcrete sama rock ball? Kalau shotcrete adalah dia menahan bidang angkur. Kalau shotcrete dia hanya menahan permukaan saja. Jadi dia tidak menahan secara keseluruhan sampai ke dalam, tapi dia hanya permukaan. Jadi shotcrete ini menahan bidang permukaannya saja. Jadi itu mungkin yang membedakan antara rock ball sama shotcrete. Di sini juga, sebenarnya saya kalau cukup panjang waktu saya membahas juga bagaimana cara menghitung rock ball. Sebenarnya secara umum itu hanya sebenarnya gampang. Rock ball itu adalah setengah dari bukaan terowongan. Kalau misalnya terowongannya 4 meter, rock ball-nya 2 meter. Kalau bukaannya 5 meter, rock ball-nya 2,5 meter. Sebenarnya seperti itu. Jarak rock ball-nya berapa? Nah, jarak rock ball-nya itu ada 2 metode yang digunakan.
Kalau tadi panjang itu ada 6 profesor yang menggunakan, kalau untuk jarak itu ada 2. Grimstad tahun 1993 dan Cibionowski. Nah, kalau Bionowski sebenarnya lebih sederhana. Dia mengatakan kalau di bawah daripada RMR 20 jaraknya 1 meter sampai 1,5 meter. Kalau 40 1 meter sampai 1,5 meter. Jadi dia lebih sederhana. Bahkan kalau untuk batuan kelas 1 itu tidak perlu rock ball, dia hanya spot ball aja. Jadi seperti itu yang pandangan untuk menentukan desain daripada panjang rock ball. Kalau ini cara mengetes rock ball bagaimana? Itu ada namanya pull out test. Pull out test itu adalah ditarik si rock ball itu sampai dia itu berapa mili per berapa ton. Nanti akan ditentukan, oh ini daerah sini adalah rock ball-nya bagus atau tidak. Ada yang juga yang digunakan nama non-destructive test. Dia tidak menarik, tapi dia hanya memberikan gelombang, sama dengan GPR. Dia seperti itu. Shotcrete itu, dia akan mengetes, ada namanya itu 3. Initial strength, strength yang digunakan awal, early strength, sama final strength. Ketika shotcrete itu belum mencapai 1 MPa, dia menggunakan initial strength. Ketika dia dari 3 MPa sampai 20 MPa, dia akan menggunakan early strength, menggunakan Hilti gun. Kalau 28 hari, itu menggunakan final strength, UCS, Unit Compressor Axial. Nah, ini Unit Compressor Strength, UCS. Jadi seperti itu. Nah, shotcrete itu tidak punya gaya tekan, tidak punya gaya tarik. Dia hanya punya gaya tekan. Bagaimana si shotcrete bisa mencapai suatu gaya tarik? Dia harus ada fiber. Fibernya itu digunakan untuk memperkuat gaya tarik daripada shotcrete. Itu digunakan alat ukurnya namanya RDP, Round Determinal Panel. Nilai daripada strength shotcrete itu bukan MPa. MPa itu megapascal. Dia menggunakan joule energi. Jadi alat ini hanya ada di Freeport salah satunya, di Indonesia tidak ada. Nah, jadi seperti itu untuk mengetes shotcrete. Nah, mungkin saya masukkan ke injeksi. Mungkin nanti kalau saya kurang jelas bisa ditanyakan ya, nanti saya jawab di tanya jawab aja. Nah, sekarang kita pada injeksi. Mengapa injeksi ini sekarang berkembang? Injeksi bukan menahan dari batu-batuan, tapi memperbaiki struktur batuan. Ground konsolidasi. Dengan cara apa? Mengisi celah-celah yang ada di batuan. Seperti kita ketahui, ketika terjadi stres akan mencari bidang lemah. Ketika dia ketemu bidang lemah, bidang itulah menjadi tumpuan terjadinya kerusakan. Kalau ada stres, tidak terjadi bidang lemah, dia akan mencari bidang lemah di tempat lain. Maka ketika batuan itu terjadi bidang lemah, harus diinjeksi supaya menjadi solid. Supaya si batuan itu menjadi solid dan tidak ada bidang lemah. Maka stres akan bergeser di tempat lain. Jadi itu tadi yang saya katakan bahwa stres itu tidak bisa kita tahan. Stres itu bagaimana kita belokkan. Seperti itu. Kalau di terowongan misalnya 4x4. Daerah pengaruh yang kita perlukan adalah 4. Berarti kiri 2 meter, kanan 2 meter. Berarti 8 meter itu radius itu yang harus kita pertahankan jangan sampai rusak. Kalau misalnya ada kerusakan di radius ke 40, itu tidak berpengaruh kepada terowongan kita. Jadi injeksi ini sangat berkembang sekali dan juga sekarang orang-orang udah beralih ke daripada sistem manual menjadi sistem injeksi. Ada 2 injeksi, ada pakai semen, ada pakai resin. Semen injection, ada pakai resin. Jadi 2 itu adalah komponen yang dipakai. Semen lebih murah daripada resin. Hanya semennya semen tuh ada unsur air. Kalau kita tahu unsur air akan terjadi hidrasi, akan terjadi penguapan. Ketika kita mengisi lubang katakanlah 45 mili, ketika terjadi panas, dia mungkin menjadi 44,99 mili ataupun apa. Ada kehilangan daripada, itu nama shrinkage. Dia akan mengkerucut. Itu kelemahan daripada sistem semen. Kalau resin, itu dia karena terbuat dari bahan kimia, dia tidak mengalami shrinkage. Dia bahkan expand. Expand itu dia mengembang. Sehingga
secara bonding dia lebih kuat. Sekarang bagaimana sistem injeksi itu bekerja? Sebenarnya sederhana sebenarnya. Hukum Coulomb itu mengatakan adalah sel yang tegangan pergeseran yang terjadi itu adalah karena adanya gaya normal stres ditambah tangen daripada inner friction angle tambah coefficient. Bagaimana kita menaikin coefficient dan menaikin inner friction angle, otomatis shear strength-nya akan naik. Jadi seperti itu. Ketika batuan itu retak ataupun reka, maka kita lem dengan kohesi, maka kohesi akan naik. Maka inner friction-nya akan naik. Maka setelah itu akan shear strength-nya juga akan naik. Jadi gaya geseknya juga akan naik. Seperti kita gambar di sini bahwa posisi stabil pada saat itu adalah di bawah. Ketika terjadi kenaikan kompresi dan inner friction akan terjadi naik, maka daerah stabilnya lebih luas. Mungkin seperti itu yang saya bisa sampaikan ya. Sudah cukup panjang saya. Jadi sebenarnya saya pikir ini juga cukup menarik sih banyak. Tapi intinya saya akan simpulkan bahwa memang kita mempelajari rock mekanik. Rock mekanik itu kita mengenal RMR. Kedua kita perhitungan penyangga itu bagaimana, ada 6 cara menentukan panjang dan 2 menentukan daripada spasi itu jarak antara lubang bor, antara rock ball. Ketiga ada tipe-tipe daripada rock ball, itu adalah rock ballnya sendiri, shotcrete dengan injeksi. Mungkin seperti itu aja yang saya bisa sampaikan ya, karena waktu ya. Mungkin saya kembalikan lagi ke moderator, Pak Iswandaru. Silakan dilanjut, Pak Iswandaru. Terima kasih, Pak Hera. Telah menyampaikan materi dengan sangat baik. Selanjutnya, saya akan buka sesi tanya-jawab. Di sini saya akan sampaikan tata cara mengenai nanti untuk tanya jawabnya. Nanti yang pertama kepada penanya dipersilakan nanti menyebutkan identitasnya terlebih dahulu sebelum bertanya, lalu penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat dan jelas, dan cukup satu pertanyaan saja ya, karena waktu juga sudah melewati yang direncanakan di awal. Saya akan buka 2 sesi awal, masing-masing 3 penanya. Baik, langsung saja silakan yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nama dulu sebelum bertanya. Iya, Pak. Nama saya Bapak dari angkatan 2016. Sama Unis, Pak. Ini menarik, Pak, karena saya pun cukup tertarik mengenai terowongan. Saya ingin bertanya, ini tuh apakah rating RMR berpengaruh terhadap jangka waktu pemantauan? Jika iya, bagaimana cara menghitung waktu yang optimal untuk pemantauan, Pak? Pemantauan terowongan itu sendiri, Pak. Mungkin itu pertanyaan saya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Untuk penanya kedua, silakan nanti ya Pak, kita kumpulkan dulu pertanyaannya supaya sekalian dijawab. Penanya kedua, silakan. Nama dan angkatan atau alumni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni Gunawan, angkatan 2016. Saya ingin bertanya, Pak, untuk terkait tentang rockburst itu kan yang pernah saya baca itu di salah satu jurnal itu kan ada STR, stroke energy rock, itu kaitannya. Jadi suatu batuan kan ada stroke-nya itu daya tampung untuk menerima stresnya. Bagaimana cara menentukan STR atau stroke dari suatu batuan dalam menerima stres, tegangan dari batuan, sehingga mungkin
apabila sudah diketahui daya tampung dari batuan untuk menampung tegangannya, nanti rock burst bisa dikendalikan dengan menyeimbangkan tegangan tersebut, Pak. Terima kasih. Ya. Satu pertanyaan untuk sesi pertama, silakan. Satu pertanyaan terakhir pada sesi pertama. Silahkan. Masih ada penanya yang masih penasaran terkait materi yang disampaikan oleh Bang Era? Sambil menunggu, Pak, mungkin sambil dijawab, Pak, untuk pertanyaan 1 dan 2-nya. Ya, saya coba jawab pertanyaan yang pertama ya, untuk RMR. Jadi kalau kita lihat tadi, mungkin kalau saya munculkan presentasi saya yang tadi. Ya, mungkin di sini ya, kalau suatu pertama menentukan RMR, kita 6 parameter yang kita tentukan. Setelah itu kita mendapatkan bahwa memang cara menghitungnya agak panjang ya. Nanti kalau saya jelaskannya agak, misalnya kalau seandainya dia itu retakannya segini, bahwa nilainya 3, kalau retakan segini nilainya 7. Jadi bukan berurut. Jadi ada perhitungan tersendiri, sehingga totalnya dari penjumlahan 6 parameter itu akan mendapatkan nilai antara 0 sampai 100. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa kalau dia RMR-nya itu dari 100 sampai ke 81 atau 80, itu adalah dia kelas 1. Kelas 1 itu dia cukup bagus ya, very good ya. Permasalahannya kapan ini tidak disangga. Jadi kapan dia mampu bertahan? Berarti dia bertahan sampai 10 tahun. Jadi batuannya itu utuh sekali, keras sekali, sehingga dia mampu bertahan lama. Nah, nomor 2, kalau misalnya dia 80 sampai 60, dia hanya bertahan 6 bulan. Batuannya itu keras, tapi dia tidak continue semua. Jadi masih ada discontinuous, sehingga dia bertahan dengan lebar 8 meter. Jadi kalau misalnya untuk dia dari 40 sampai 60, itu hanya bertahan 1 minggu. Nah, jadi bagaimana dia itu sebelum dia runtuh, misalnya itu dia harus diberi penyangga dulu. Nah, jadi stand up time itu kemampuan dia bertahan tanpa penyangga. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah hitung setelah dibuka berapa meter dia harus di rockball, setelah dibuka, atau mungkin dia dengan tipe yang jelek sekali di bawah 20, setelah dibuka, di blasting, di drilling, dia harus cepat di support, di ground support. Terus yang kedua tadi mungkin masalah mengontrol ini ya, stand up time ya. Sebenarnya stand up time, bukan Pak. Maaf Pak. Ya. Saya mungkin perjelas pertanyaannya Pak. Kan di terowongan itu biasanya dilakukan monitoring Pak. Jadi monitoring terowongan. Nah, misalkan terowongan itu tuh udah dibuka Pak, udah disangga dan lain-lain. Lalu kita memonitoring kan Pak untuk mengetahui kecepatan displacement-nya berapa, misalnya biasanya sehari sekali. Nah, apakah misalkan rating 80 dengan rating 60 itu, apakah ada perbedaan waktu? Misalkan jika rating 80 itu kita bisa melakukan monitoring sehari sekali, sedangkan jika rating 40 kita memantau itu 16 jam sekali. Nah, apakah penentuan sehari sekali, 16 jam sekali, itu tuh apakah ada perhitungan khusus untuk itu atau enggak, Pak?
Jadi semua terowongan setelah dibuka langsung dimonitor kesemuaan, baik dia itu tipe apapun dia akan dimonitor. Karena kan kalau kita lihat bahwa memang klasifikasi daripada Bioneski ataupun apa ini kan mereka mengatakan ini bertahan sampai 6 bulan, bisa aja 5 bulan sudah runtuh gitu ya. Nah, itu untuk memonitor pergerakan itu cepat atau lambat, itu ada namanya kalau konvergen atau extensiometer. Extensiometer itu dia merekam terjadinya pergerakan. Itu ada seperti digital, itu di bor, di dalam terowongan itu di bor, setelah itu dipasang extensiometer, setelah itu nanti ada jarum digital, dia akan melihat bahwa pergerakan si batuan. Nah, yang konvensional itu namanya konvergensi. Itu si terowongan itu lingkaran itu dibuatlah 3 titik di atas, titik samping kiri, titik samping kanan. Itu diukur setiap hari. Ketika pergerakannya itu, saya lupa lagi ya, itu ada yang namanya itu ekstrim, ada yang namanya itu pergerakannya itu cepat, ada pergerakan lambat. Seingat saya itu di bawah 0,5 mili itu masih aman, dianggap aman. Ketika dia bergerak itu dia sudah mengalami suatu ekstrim. Nah, di situ nanti akan di daerah situ dipantau terus. Jadi semua terowongan itu akan dipasang alat monitor pergerakan deformasi batuannya. Jadi pakai konvergen atau pakai extensiometer untuk menentukan pergerakan batuan. Apa yang tadi dikatakan oleh Bioneski ataupun segala apa, 6 bulan, 3 bulan, itu hanya sekedar pengalaman yang didapat pada terowongan-terowongan yang lain. Setiap daerah akan mempunyai perbedaan. Jadi kira-kira itu. Oh iya Pak, mungkin untuk di CSD sendiri menggunakan metode dan alat apa ya Pak untuk monitoringnya? Di sana pakai konvergen. Oh, jadi konvergen itu ya? Pakai total station reflectorless atau konvergen Pak? Enggak, pakai manual, pakai meteran dari besi gitu ya. Jadi enggak pakai survey station yang pakai total station atau topcon gitu, enggak pakai itu. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya. Ya Pak, masuk ke pertanyaan kedua Pak. Yang ini ya. Kait rockburst Pak. Roni Gunawan ya. Betul Pak, Roni Gunawan. Tadi masalah rockburst yang energi batuan ya, energi batuan. Betul, Pak. Ya, bagaimana cara mengukur? Ya, Pak. Sebenarnya kan sampai saat ini agak sulit ya. Contohnya di MLZ di Freeport mengatasi itu hanya rekomendasi dari Geotek itu bahwa semua daerah itu harus dipasang wire mesh. Untuk itu kan energi ya, itu tadi sekali lagi kita katakan bahwa energi itu memang tidak bisa kita hilangkan. Energi tidak bisa diciptakan, energi tidak bisa dihilangkan. Rockburst itu terjadi karena energi dari batuan itu tertekan sehingga dia terlempar. Nah, untuk kita menentukan energi yang berapa kekuatan energi, itu ada nama alat seismograph. Seperti kalau orang orang untuk menentukan gempa bumi itu kan ada seismograph, itu berapa skala Richter. Badan Meteorologi dan Geofisika itu kan punyanya. Nah, kalau di underground itu juga ada namanya orang geotek seismograph. Dia itu yang akan memasang alat dipasang. Terjadinya pergerakan itu dipantau berapa energinya, Cuma untuk menahan energi itu tidak bisa kita menahan energi itu. Kita hanya bisa yang namanya itu, ini daerahnya energinya besar, tidak bisa ditahan. Salah satu caranya adalah daerah situ dipasang wire mesh. Kan tadi kalau kita shotcrete itu tidak ada dia ada gaya tekan, tidak ada daya tarik. Wire mesh itu sama seperti kita memasang jala. Memasang jala itu ketika ada
rock burst, si rock burst-nya ini tidak terlempar jauh. Jadi dulu ada pernah kejadian orang lagi lewat jalan biasa gitu di terowongan, tiba-tiba batu dari samping menghantam kakinya, patah kakinya. Nah, orang geotek, bagaimana jangan sampai orang ini berbahaya di terowongan. Jadi semua area di situ dipasang wire mesh sampai ke bawah. Dulu itu wire mesh itu dipasang hanya 1,5 meter, sekarang sampai ke bawah dengan harapan ketika ada rock burst yang terjadi, dia tidak terlempar dan tidak mengenai orang. Mungkin seperti itu. Jadi untuk alat menentukan kekuatan daripada batuan, gaya besar batuan itu digunakan seismograf. Orang geotek punya itu. Nah, begitu juga misalnya ketika terjadi peledakan itu juga seismograf itu juga menangkap berapa energi yang dihasilkan oleh suatu peledakan di bawah tanah, itu ditangkap juga. Nah, jadi dia hanya bisa menangkap tapi tidak bisa menghilangkan energi itu. Tidak bisa, oh ini kita harus ini, nggak bisa. Gitu. Nah, dengan caranya cuma itu, kita pasang wire mesh sepanjang itu seperti jala-jala lah. Jadi ketika pukulan ada, dia akan tidak mengenai orang. Jadi mungkin seperti itu yang selama ini pengalaman kita menghadapi rock burst-nya. Oh, maaf Pak, berarti kalau menggunakan alat seismograf berarti bisa ditentukan titik-titik yang berpotensi untuk terjadinya rock burst atau titik-titik yang terdapat energi yang besar berarti ya Pak? Iya, betul. Jadi kan dia kalau gempa itu kan skala Richter ya. Kalau dia saya nggak tahu persis ya, dia ada itunya juga. Gempa itu kan biasa sampai 7 skala Richter, jadi 6 skala Richter yang menghancurkan. Seismik itu nggak salah saya di underground tuh stream burst itu bisa lebih daripada 6 skala Richter. Jadi seperti itu ini ya, Adik Gunawan ya. Untuk stream burst, kalau stream burst memang ya itu tadi memang energi yang ada di batuan dan disebabkan alat semakin dalam terowongan, tapi ya itu tadi energi itu kita tidak bisa kita hilangkan ataupun kita itu caranya cuma hanya kita bagaimana kita bisa terowongan bisa kita laksanakan dan kita selamat gitu. Mungkin seperti yang di Afrika saya juga nggak kebayang karena dia sudah sampai 4.000 meter ya, 4 kilo, berarti itu rock burst-nya itu banyak sekali gitu. Berarti orang geoteknya harus benar-benar punya suatu data yang bagus, jangan sampai orang masuk ke wilayah yang berpotensi celaka. Di Freeport aja meskipun baru 3 level, IOZ, DOZ, DMLZ, itu aja udah mengatasi rock burst itu cukup kewalahan juga geoteknya. Harus tetap monitor terus terjadinya getaran-getaran di dalam bawah tanah ini. Ya, Pak Is. Ya. Pak, ini ada pertanyaan Pak dari chat Pak. Ya. Dari Rasdino Winata Pak, alumni tambang Unsyah 2012 Pak. Jadi beliau bertanya terkait kondisi lubang bukaannya adalah weather rock Pak. Lalu intens bidang diskontinuitasnya adanya rebesan air di atap terowongan. Nah, bagaimana perlakuan untuk terowongan ini Pak? Itu Pak pertanyaannya. Iya. Ini berarti kalau bidang rock berarti dia di daerah patahan kelihatannya ya. Dia kan discontinue-nya kan. Terus adanya rebesan air. Air. Memang itu tadi air juga merupakan suatu energi yang memang nggak bisa kita tahan gitu. Biasanya daerah lemah itu kan, ini kan berarti di daerah ada zona lemah yang disebabkan sehingga air bisa masuk ke daerah situ. Beberapa perusahaan bahan kimia ada mengeluarkan namanya water stopping. Bagaimana menyetop air yang ada di terowongan ataupun di tempat lainnya.
Jadi kalau mengalami seperti itu, bahwa daerah wither rock-nya itu batuan yang terjadinya retakan oleh retahan dan banyak air, di situ di stop airnya, di water stopping. Sebenarnya bukan water stopping, jadi airnya tuh dibelokkan, di person water lah ya. Jadi ada suatu yang tadi saya sebenarnya belum nyampe ke slide itu, injeksi resin itu ada yang 20 detik dia kering. Jadi dia kering. Kalau kita menggunakan semen itu bisa sampai 24 jam baru kering. Menggunakan teknologi resin itu dia bisa kering cepat gitu. Nah, air yang ada itu kan biasa menggunakan galon per menitnya berapa? Itu dulu di Natarang itu nggak salah saya bisa sampai 400 galon per menit ya. Itu deras sekali airnya. Berarti kita harus mempunyai setting time yang cepat. Setting yang cepat itu adalah harus menggunakan 20 detik dia kering. Ya, tujuannya adalah jangan sampai di daerah tempat kita ini adalah air itu masuk ke sini. Kita seperti bikin seal, bikin pelindung, bikin seperti payung ya, umbrella. Jadi di daerah yang terowongan kita ini adalah kita injeksi supaya dia membentuk seal, si airnya itu tidak masuk ke tempat kita. Sebenarnya airnya tetap ada, dia akan pindah di tempat lain. Dulu itu teknologi yang cukup maju sekarang ya. Kalau dulu saya pernah dulu juga kerja di perusahaan Jepang, cara ngatasin air dia itu adalah dia air yang ada itu dipasang di bor, dia mencari titik sumber air di mana, di situ di bor. Setelah di bor itu dia pasang pipa itu dialirkan ke bawah, yang di atasnya itu di seal, di shotcrete, sehingga airnya itu tidak dari atas tapi dari bawah. Kalau setelah dari bawah, berarti kita tinggal pasang drainase berarti airnya mengalir ke bawah. Jadi itu tadi bahwa air segala apa itu kita tidak bisa tahan dia untuk tidak melewati kita, tapi kita bagaimana dia itu berbelok ke tempat lain. Jadi seperti itu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi cara ngatasinya adalah yaitu tadi daerah retakan diskontinu itu diisi. Karena apapun misalnya stres ataupun apa, dia akan mencari bidang lemah. Kalau bidang lemahnya sudah kita kuatkan, kita pullkan, berarti tidak ada lagi bidang lemah, sehingga dia tidak masuk wilayah di situ. Mungkin seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya. Barangkali untuk sesi kedua saya beri kesempatan 2 penanya terakhir sebelum kita akhiri sesi mining sharing kelas ini. Barangkali alumni ada yang mau bertanya secara langsung, tidak melalui chat kalau bisa. Bicara langsung dengan Pak Era. Sebenarnya sudah ada Pak ini pertanyaan di dalam chat, tapi saya ingin dulu mengutamakan yang bicara langsung Pak. Ya. Silakan. Boleh Kang Iswan, alumni. Mangga Pak. Mangga, ini kesempatan yang sangat langka ini. Ya, terima kasih. Silakan Pak. Selamat malam Kang Era. Terima kasih waktunya Selamat dan ilmunya. Ya, Tadi saya agak tertarik dengan konsolidasi Kang Era. ya. Nah, kan itu intinya adalah ini kan rongga-rongga itu, merekatkan lah dengan salah satunya dengan resin ya. Resin, ya. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mapping daerah-daerah yang untuk mengetahui rongga, penyebaran rongga itu, karena itu kan perlu berarti sepanjang terowongan harus di mapping di samping, di sekeliling terowongan untuk mengetahui distribusi dari rekahan tadi. Nah, selama ini bagaimana metode untuk mengetahui itu? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cara menginjeksikannya. Kalau sepengetahuan saya yang pernah saya belajar itu di Ombilin itu adalah salah satunya dengan rockball tadi ya. Itu kan juga dimasukkan resin ya untuk merekatkan rockballnya. Nah, metode untuk memasukkan injeksinya itu resinnya itu bagaimana?
Kang Ira. Ya. Nuhun Kang Ira. Ya, makasih Pak Dono. Ya. Mungkin ini Pak Era ada kaitannya juga Pak dengan yang pertanyaan yang di chat dari Jerry Dwi Fajar juga Pak, berkaitan juga dengan pertanyaan Pak Dono. Terkait tadi Pak rongga-rongga. Oh, rongga ya. Saya langsung jawab atau tunggu pertanyaan lagi Pak Ismail? Langsung dijawab saja Pak. Oh ya, makasih Pak Dono. Pertanyaan cukup bagus nih Pak. Jadi memang yang menentukan keberhasilan suatu injeksi itu kita harus tahu dulu di mana yang harus kita injeksi ya. Jadi kalau kita menentukan di mana titik-titik yang harus kita injeksi atau untuk kita dibor, itu biasanya kita menggunakan GPR. GPR yang tadi yang udah jelaskan bahwa ground penetration radar. Jadi kalau misalnya terowongan tuh kita per ring, jadi ring 1, ring 2 itu kita lakukan scanner. Nanti dari ring 1 kita scanner, ring 2 kita scanner, nanti akan hasil daripada gelombang itu kita akan melihat di mana rongga yang besar. Setelah itu baru kita petakan bahwa titik-titik yang terjadi rongga besar. Nah, setelah itu baru kita menentukan drilling pattern-nya, jarak antara lubang bor satu dengan yang lain ini berapa meter sesuai dengan hasil GPR yang kita dapat ini. Nah, jadi seperti itu Pak. Jadi memang kita harus perlu, karena di dalam bumi kan kita nggak tahu nih bagaimana, dan agak sulit, jadi akhirnya menggunakan GPR, ground penetration radar, untuk menentukan titik-titik mana yang kita bor. Jaraknya juga seperti itu. Jadi kalau tadi kita rock ball spasinya sudah ada 1,5 kali 1,5 terus ini, tapi kalau untuk injeksi ini tidak ada untuk spasi, karena injeksi ini adalah langsung kepada bidang lemahnya itu. Jadi memang perlu data yang akurat GPR-nya yang menentukan nanti keberhasilannya berhasil atau tidak. Kalau injeksi pada resin ini sendiri, kalau di semen itu kan kalau kita lihat setiap material itu kan ada katalisator ya. Mengapa terjadinya reaksi? Misalnya semen akan bertemu sama air, dia akan terjadi reaksi, akan terjadi hidrasi, dan dia akan menjadi keras. Nah, resin ini ada dua komponen, ada komponen A, komponen B. Komponen B ini sebagai katalisatornya. Ketika A sama B ketemu, dia jadi awal pertamanya adalah dua drum, satu drum komponen A, satu komponen B. Setelah itu dipompa nanti di ujung dia akan ketemu berbentuk Y. Berbentuk Y di situ dia akan tercampur, ada mixingnya itu. Di situ ada stirring untuk mixingnya, dia akan ketemu di situ dia kecempur di situ. Dan juga karena ini kecepatan keringnya cukup cepat ya, jadi harus pressure-nya tinggi. Pressure-nya tinggi, dia itu pressure-nya itu bisa sampai 50 bar, 50 sampai 100 bar. Jadi kalau tidak kita terlambat mompanya, dia akan kering, dia akan beku di dalam hose. Jadi harus pressure tinggi. Nah, dia juga ada packernya khusus. Jadi packernya, mengapa perlu packer khusus? Supaya ketika kita melakukan pompa, kan tekanannya sampai 50 bar nih, sampai 100 bar. Kalau kita tidak kuat untuk menahan packernya itu, dia akan nendang keluar. Nah, itu ada packernya, dikasih seperti rubber. Rubber itu ketika 50 bar dia akan pecah, packernya dia akan terlempar ke ujung sampai dia mengisi celah-celah dari luar ke dalam-dalam. Nah, untuk menentukan apakah ini terisi atau tidak, nanti kita harus melihat daripada jarum gate pressure gate-nya. Ketika pressure gate itu udah sampai naik sampai ke 100, berarti di ujung sudah penuh, berarti dia ada tendangan balik lagi, dan membuat si pompa ini udah tidak mampu lagi mendorong karena sudah penuh di ujung. Jadi pressure gate itu sebagai indikator bahwa di dalam lubang itu sudah terisi. Mungkin seperti itu Pak Dono. Mungkin ada tambahan Pak Dono? Ya, terima kasih Kang Ira. Berarti sistemnya menggunakan pendugaan ya geofisika tadi untuk mengetahui distribusi dari rekahan-rekahan yang ada di
samping-samping terowongan. Berarti pendugaannya nanti kaitannya dengan menghitung volume rekahan tadi berarti Kang Era ya. Betul. Jadi GPR itu biasanya sebelum mereka ini kan akhirnya seperti probability estimasi ya. Jadi sebelum mereka melakukan scanner biasanya mereka mencoba di luar dulu. Jadi gini, dibuatkan simulasi ketika rongga ini sebesar katakanlah rongganya sebesar 30 cm dengan panjang 2 meter rongganya. Gelombangnya akan memuncul seperti apa ya. Setelah mereka yakin benar seperti itu baru mereka scan. Jadi ketika mereka ketemu dengan gelombang yang seperti itu, prediksinya adalah dia akan ada rongga sebesar 30 cm, mungkin sepanjang sekitar gitu. Jadi sebelum melakukan itu memang si alatnya harus dikalibrasi dulu, dikalibrasi dan disesuaikan dengan kondisi di sana. Jadi memang interpretasinya orang geoteknya itu interpretasinya harus kuat, karena itu tadi kalau dia tidak melakukan dengan benar dan posisinya itu tidak tepat, hasil daripada injeksi itu juga nggak terlalu bagus gitu. Cuma biasanya kita dengan caranya memperapat daripada si spasi dengan harapan tidak ada bidang yang terlewat. Gitu. Jadi dirapatkan. Mungkin biasanya kita itu 2,5 meter. Kalau 5 meter agak jauh. Jadi 2,5 dengan harapan 2,5 meter ini daerah pengaruhnya itu, daerah penyebarannya itu adalah 2,5 meter ke kiri, 2,5 meter ke kanan. Jadi kalau kita bikin lubang 2,5 meter, kita harapkan radius daripada penyebaran daripada si injeksi itu bisa semuanya terisi gitu. Seperti gitu Pak Dono. Ya, makasih Kang Era. Ya, sama-sama Pak Dono. Silahkan penanya terakhir pada sesi kedua ini sekaligus menutup acara. Barangkali masih ada yang mau bertanya langsung. Saya masih persilakan untuk kesempatannya berbicara langsung dengan Pak Era. Barangkali alumni. Banyak alumni juga Pak ini yang bergabung Pak. Ya. Tahun 2002 dari 2000 sampai 2016-17. Kalau yang dari Padang saya lihat ada Pak Risto itu ya, Pak Risto, terus dari ITB ada Pak Dewandi. Mungkin ada yang bisa di-sharing bertanya gitu, Pak Dewandi atau Pak Risto. Silakan Pak. Mungkin karena udah malam Pak, jadi ada satu pertanyaan Pak, ini terakhir saja mungkin ya Pak. Ini dari angkatan 2008 Pak, namanya Riko Pak. Ini terkait masalah steel support Pak. Apakah pemasangan steel support itu harus pas pada dinding atau atap tunnel? Dan apabila tidak pas atau longgar akibat hasil blasting yang over, apa tindakannya yang harus dilakukan Pak? Lalu apa harus diisi material seperti sandbag atau material lain agar steel supportnya bisa seperti sebelumnya Pak? Ya, makasih Pak Riko ini ya. Pak Riko ya Pak. Pak Riko ya. Jadi kalau steel set itu kan pasif ground support ya. Dia akan bekerja apabila ada tekanan dari atas. Kalau tidak ada tekanan dari atas, dia itu hanya sebagai pasif aja. Pasif ya istilahnya dia diam, nggak ada melakukan aksi reaksi. Apakah dia harus pas di dinding? Dia harus pas gitu. Kalau kita lihat adalah stres yang terjadi itu dia akan mencari bidang lemah, bidang rongga yang besar. Kalau kita memasang steel set tidak rapat, berarti bidang rongganya besar berarti. Ketika ada stres, di situ adalah beban lemah yang akan menjadi titik daripada kehancuran di situ. Mengapa kadang-kadang
kalau di tempat lain tuh ada dipasang pakai sandbag segala apa. Itu salah satunya adalah ketika ada stres yang terjadi, dia itu adalah ditahan sama si steel set, adalah dia jangan sampai ada bidang kosong lagi. Kalau bidang kosong, si batuannya rusak duluan, si steel setnya nggak ada fungsinya jadinya. Jadi dia hanya aksesoris saja, jadi bukan menahan jadinya. Ini seperti itu. Jadi bahkan sebenarnya secara filosofinya injeksi adalah jangan sampai ada bidang kosong. Sandbag sejauh ini ya boleh-boleh aja sih dipasang sandbag, tapi yang lebih bagus harusnya di shotcrete ataupun dikasih konkrit. Kalau kita udah kasih shotcrete sama konkrit, berarti tidak ada bidang lemah. Ketika ada pressure dari atas, maka dia tidak sampai merusak itu, bahkan dia akan belok ke tempat lain gitu. Ini saya pikir seperti itu. Steel set harus rapat terhadap bidang dinding terowongan. Harusnya sih nggak pakai sandbag ya. Harusnya bisa di shotcrete lah ataupun dicor seperti itu. Terima kasih Pak Era. Ya. Mungkin ini juga jadi akhir untuk sesi kedua, sekaligus menutup sesi kedua ini. Lalu kami ucapkan terima kasih kepada Bang Era yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa hebat dan luar biasa informatif sekali. Lalu mungkin perlu diadakan ulang Pak dengan waktu yang relatif lebih lama dan lebih fleksibel mungkin Pak, bukan waktu yang malam hari mungkin Pak. Mungkin dengan jadwalnya Bapak yang padat, mungkin alhamdulillah sih masih bisa tercapai dengan pemateri yang luar biasa ini. Lalu demikian acara mining sharing kelas yang kelima ini tentang rock mekanik dan desain konstruksi terowongan. Sebelum saya menutup sesi ini, saya coba menyimpulkan sedikit terkait tema kali ini. Yang pertama, tunneling dan underground memiliki prinsip dan definisi yang berbeda. Lalu dari hasil pemaparan abstraksi menjadi solusi yang paling baik untuk diterapkan di Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Contoh negara-negara maju sudah menggunakan teknologi tunneling ini sebagai untuk mengatasi berbagai macam investigasi, lalu RMR, lalu elastisitas, plastisitas, dan keruntuhan. Yang terakhir adalah behaviornya. Lalu yang kesimpulan terakhir bahwa energi itu yang ditimbulkan, yang terjadi tidak bisa dihilangkan, tapi kita hanya bisa mengalihkannya. Dan itu kesimpulan yang saya simpulkan. Sebelum saya tutup juga kami ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Era yang telah memberikan banyak informasi yang berharga dan waktunya juga kepada kita semua. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para audiens, teman-teman mahasiswa, kepada alumni yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan diskusi kali ini pada malam hari ini. Setelah kita lewati semua acara dengan selancar, saya Iswan Daru sebagai moderator mohon undur diri. Mudah-mudahan bisa bertemu dalam diskusi-diskusi berikutnya di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Bang Era Setiawan atas ilmu yang telah diberikan. Semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada moderator kita, Pak Iswan Daru, atas waktu yang telah diluangkan untuk menjadi moderator kita pada mining sharing kelas kelima ini.
Terima kasih kepada para abang-abang, kakak-kakak, dan teman-teman para partisipan yang telah hadir pada acara mining sharing kelas 65 ini. Mohon maaf atas bila ada kekurangan. Saya dari pihak panitia mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Is, bisa saya closing sedikit Pak Is? Ya, Pak Is silakan Wandaru. Pak. Silakan Pak. Oh ya, saya berterima kasih bisa memberikan sharing ya. Saya dengan senang sekali bisa memberikan sharing ini. Saya pikir selama ini mungkin ya bahkan saya pernah ngobrol sama PPSDM, memang untuk bidang terowongan dan bidang tunneling ini belum banyak yang memberikan masukan lah untuk ini. Jadi saya pikir bisa membuat kita lebih tertantang lagi ini. Jadi saya melihat bahwa peluangnya cukup banyak ya, cukup banyak, dan di kita juga banyak yang sudah jago-jago di tunneling. Kadang-kadang mereka belum muncul aja sebenarnya, yang sekarang mengerjakan Asahan 3. Saya punya temen dulu, sekarang dia masih kerja di Rio Tinto di Australia. Dia dulu pernah dianggap termasuk orang di Australia sendiri dianggap orang gila. Karena apa? Dia itu memperbaiki terowongan yang sudah hancur, yang tidak bisa diperbaiki lagi. Jadi dia itu filosofinya seperti itu aja. Jadi dia mengatakan bahwa energi tidak bisa dihilangkan. Pertama yang dilakukan perbaikan terowongan adalah menghilangkan stres itu dulu. Setelah itu baru ground support, baru dipasang steel set, baru pasang apa. Selama stres itu bekerja, tidak bisa kita mau pasang steel set setebal apapun, tidak akan mampu menahan menahan energi yang ada di terowongan itu. Jadi dibaliknya, jadi energinya juga harus dihilangkan. Itu juga saya pikir kedepannya pasti banyak sekali orang akan mempelajari terowongan ini. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih atas partisipasi bapak-bapak semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, dan semuanya. Kita harapkan kita ke depan mungkin Indonesia lebih maju lah untuk ada terowongan. Apa tadi yang saya katakan bahwa semua sekarang udah mengarah ke terowongan, Freeport ke arah terowongan, Martabe udah mau nanti ke arah terowongan, Aman Mineral sudah mau arah ke terowongan. Semua endapan mineral itu larinya ke terowongan. Karena apa? Di bawah itu akan endapan mineral itu berbentuk vertikal, dia pasti akan lari ke bawah. Berarti konservasi tambang itu akan larinya ke terowongan. Mungkin itu aja Pak Iswandaru, moderator, para panitia semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.